Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Karena kekalahan yang terus-menerus, dua orang pemuda lajang itu sepakat untuk mencari nomor jitu dengan melakukan cara yang aneh dan menyeramkan. Lewat cerita dari orang yang pernah melakukan hal itu, mereka pun berangkat menuju suatu tempat yang lokasinya cukup jauh dari kampung mereka berdua. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. Pada suatu sore, Ian dan Adul, dua orang pemuda lajang yang bekerja di salah satu bengkel itu, sedang asyik mengobrol, membicarakan satu topik yang hangat kala itu, yaitu nomor togel yang telah merajalela sampai ke pelosok-pelosok kampung di negeri ini. Sejak sebulan ke belakang, kekalahan terus-menerus mereka alami tanpa henti, sehingga upah mereka yang pas-pasan itu rela dibagi dengan keperluan hidup mereka demi membeli nomor undian tersebut. Dengan kekalahan yang terus-menerus itu, mereka bukannya berhenti membeli nomor undian, namun malah sebaliknya. Mereka pun semakin menjadi-jadi. Mereka terus berusaha mencari informasi ke sana kemari demi mendapatkan nomor-nomor jitu. Hati mereka merasa panas ketika mendengar salah seorang kawannya yang menang undian togel tersebut. Alhasil, keuangan mereka pun semakin merosot tajam dengan meninggalkan hutang di warung tetangga dekat tempat mereka bekerja. Aduh, gimana ya caranya, Dul? Ujar Ian pada Adul, seraya menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal. Adul yang duduk dekat Ian itu tak menyaut. Ia lalu menghisap rokoknya yang dijepit kedua jarinya itu dalam-dalam. Lalu ia menoleh ke arah temannya itu seraya menghembuskan asap rokok tepat mengenai wajah Ian. Seketika Ian pun terbatuk-batuk seraya mengibaskan telapak tangannya, berusaha menepis asap rokok yang terlanjur menerobos lubang hidungnya. Kampret, ujar Ian menggerutu. Adul hanya mesem sambil mencibir melihat tingkah Ian yang menggerutu. Tak lama setelahnya, mereka melanjutkan pembicaraan sampai pada suatu kalimat. Adul mendekatkan bibirnya pada telinga Ian, lalu membisikkan sesuatu di telinga temannya. Entahlah apa yang dibisikkan Adul di telinga temannya itu. Padahal kalau menurut logika, tak perlulah Adul berbisik-bisik pada temannya, sebab di tempat itu hanya ada mereka berdua. Atau mungkin karena saking rahasianya, pembicaraan itu tak mau diketahui oleh siapapun, bahkan oleh angin sekalipun. Sampai ketika senja menjelang, mereka pun bangkit dan beranjak pergi meninggalkan tempat tersebut. 3 minggu berlalu sampai pada suatu malam, bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Dengan rasa penuh kegembiraan, dua pemuda itu menyambut malam yang dinanti-nantikan selama ini oleh mereka. Karena malam itu adalah malam yang penuh harapan. Harapan tentang akan didapatkannya nomor-nomor jitu tanpa mereka berpikir terlebih dahulu dengan cara bagaimana mereka mendapatkannya. Rupanya
Hati mereka telah tertutup oleh impian-impian semu yang mengantarkan mereka berdua pada suatu hal yang tak masuk akal. Seperti apa yang akan mereka lakukan malam itu? Segera Ian bersiap-siap dan berbohong pada orang tuanya jika ia akan menginap di rumah Adul. Adul pun demikian. Ia berbohong dan pamit pada orang tuanya jika ia akan menginap di rumah Ian. Orang tua mereka tak mempermasalahkan hal itu karena mereka telah mengenal keluarga masing-masing walaupun rumahnya berjauhan. Namun masih berada dalam satu kampung di tempat tersebut. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Ian dan Adul akhirnya bertemu pada suatu tempat yang telah mereka sepakati, yaitu sebuah gubuk sawah, tempat para penggarap sawah beristirahat di siang hari selepas mereka bekerja mencangkul di sawah. Mereka pun lalu beristirahat sambil merokok dan bercakap-cakap. Asap putih pun mengepul keluar dari bibir mereka. Ketika sedang asik mengobrol itu, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang, menerpa pohon-pohon di belakang gubuk itu, serta menerbangkan daun-daun yang sudah tua dan kering. Nampak di depan mereka hamparan padi yang telah menguning, meliuk-liuk tertimpa angin dan kemudian rebah. Dua orang pemuda itu segera beringsut dan duduk di tengah gubuk, lalu duduk sambil merapatkan punggungnya. "Dingin banget ya," ujar Adul seraya merapatkan dagu pada lututnya. Namun tak berapa lama, angin pun berhenti bertiup dan suasana kembali seperti semula. Setelah itu mereka melanjutkan rencana mereka. Kemana mereka akan pergi? Mereka akan pergi ke suatu tempat pada sebuah bukit kecil. Di sana terdapat sebuah pohon yang besar yang di bawahnya terdapat batu berundak mirip sebuah reruntuhan candi yang konon katanya siapa yang berani ke sana akan didatangi oleh sosok penunggu tempat tersebut yang entah seperti apa wujudnya. Tentunya dengan melakukan ritual dan sesaji terlebih dahulu. Dan jika sosok penunggu tempat itu berkenan hadir, maka ia akan mengabulkan permintaan sang pelaku ritual. Sungguh sangat menyeramkan ya teman-teman. Menit demi menit bergulir. Tak terasa, waktu telah menunjukkan pukul 11 malam. Suasana malam itu cukup terang dari cahaya bulan yang menampakkan separuh dirinya. Nampak di angkasa, awan putih bergerak perlahan menjauh lalu menghilang ke arah sana. Kembali angin bertiup perlahan, membawa udara dingin malam itu. Sesekali mereka berpapasan dengan pemilik sawah yang akan memeriksa aliran air di pesawahan tersebut. Langkah Ian dan Adul akhirnya sampai di ujung pematang sawah yang kemudian mengarah pada perkebunan warga dan menuju ke sebuah bukit kecil di mana mereka berdua akan melakukan ritual yang cukup aneh dan menyeramkan. Saat langkah mereka terhenti dan mengatur nafasnya, mereka lalu merogoh tas berbekalan dan minum beberapa teguk air untuk sekedar menghilangkan rasa dahaga. "Ayo Dul," ujar Ian seraya melangkah lebih dulu. Adul segera mengikuti langkah temannya dari belakang. Kebun-kebun warga telah mereka lewati tanpa kesulitan karena cahaya rembulan yang cukup terang dapat menerobos masuk ke sela-sela daun pohon yang tak seberapa rimbun itu. Jalanan kecil itu terus menanjak, lalu Ian menghentikan langkah secara mendadak. Tentu saja Adul yang berjalan di belakang tanpa sadar menabrak tubuh Ian. "Aduh," ujar Ian mengadu. Dua pemuda itu terkesiap kaget. Dua langkah lagi di hadapan mereka berdiri lawang saketeng, yaitu sebuah gapura kecil yang di atasnya ada sebilah papan melintang
bertuliskan pemakaman umum. Adul dan Ian mengusap wajahnya yang tiba-tiba berkeringat dingin. Kekagetan mereka semakin bertambah manakala mereka melihat di balik gapura itu terhampar batu-batu nisan yang menyembul dari permukaan tanah yang agak miring itu. Tak ada pepohonan tinggi di area itu, dan sinar bulan dapat memperlihatkan dengan jelas beberapa batu nisan yang tertutup oleh daun-daun kering yang berserakan. Seketika bulu kuduk mereka pun merinding, sebab jalan untuk menuju tempat dimaksud harus melewati tengah pemakaman warga yang luas tersebut. Ian dan Adul saling mendorong agar melangkah lebih dulu. Tiba-tiba di samping kanan gapura itu terlihat jalan kecil yang menurun dan kembali naik memutari area itu. Sepertinya jalan kecil itu juga menuju ke tempat yang sama. Adul yang melihat pertama kali, tanpa pikir panjang, ia melangkah lebih dulu kemudian diikuti oleh Ian. Mereka tak menyadari jika jalan kecil yang semula tak nampak itu adalah jelmaan yang sengaja diciptakan oleh hantu-hantu gentayangan untuk mencelakakan mereka. Rupanya Ian dan Adul lebih memilih jalan yang dirasa aman oleh mereka daripada harus melewati pemakaman yang pastinya menakutkan. Adul mempercepat langkahnya. "Dul, tunggu Dul!" teriak Ian sambil terus berlari mendekati Adul. Nah, disinilah kejadian menyeramkan dimulai. Adul yang berjalan di depan hampir saja berteriak kaget. Di depannya terlihat hal yang tak lazim. Nampak sebuah makam yang sepertinya masih baru. Namun, posisi batu nisan telah bergeser dari biasanya. Dan di tepi makam itu ada rekahan tanah yang memanjang. Adul segera melangkahi rekahan tanah itu. Namun, begitu sepasang kakinya melangkahi rekahan tanah itu, tiba-tiba tanah itu merekah semakin lebar. Lalu, sepasang kaki Adul terbenam. Tanah makam itu terus merekah lebar hingga tubuh Adul pun terperosok dalam lubang kuburan itu. Tak ayal lagi, Adul pun berteriak-teriak kencang. Yan, tolong Yan!" Seraya tangannya menggapai tepi lubang. Yan yang baru sampai segera meraih tangan Adul dan berusaha menariknya ke atas. Namun, seperti ada sesuatu kekuatan yang mendorong tubuh Yan waktu itu, hingga tubuh Ian pun ikut terperosok ke dalam lubang itu. Tanah itu terus bergerak dan sepertinya longsor, membawa serta tubuh pemuda itu menggelinding ke lereng bukit. Lalu pada suatu titik tubuh mereka berdua jatuh tumpang tindih. Dan yang terakhir, ada sesosok tubuh terbungkus kain putih yang sudah kotor jatuh menimpa tubuh mereka berdua. Kembali mereka menjerit-jerit ketika tahu yang jatuh meningkat tubuh mereka adalah mayat yang masih terbungkus kain kafan. Adul segera bangkit dan berusaha menyingkirkan mayat itu dengan kakinya, dan mayat itu pun menggelinding ke bawah. Segera mereka bangkit dan berlari untuk kembali ke arah gapura. Begitu sampai di gapura, ternyata sosok mayat tadi telah berdiri di tengah-tengah gapura menghadang mereka. Ampun, ujar Ian dan Adul memelas. Kembali mereka membalikkan badan dan di hadapannya telah menghadang satu sosok pocong yang berlumuran darah. Seketika kekuatan tubuh mereka pun semakin lemah. Tak lama tubuh Adul dan Ian roboh ke tanah. Tak ada lagi suara teriakan dari mulut mereka karena mereka telah pingsan. Pupus sudah harapan mereka saat itu untuk mendapatkan nomor-nomor jitu.
Jangankan untuk menuju tempat dimaksud, di tengah perjalanan pun mereka telah gagal. Pagi harinya, seorang pencari kayu bakar menyadarkan mereka berdua, dan setelah pulih, Ian dan Adul kembali ke rumah masing-masing. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.